Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Ibu Mira akan mengajarkan mengenai budaya daerah untuk kelas 3, materi yang pertama di semester 1, yaitu tentang cerita dan tokoh rakyat Banjar. Nah, untuk ini ada sebuah cerita, yaitu sebuah cerita Datu Tungkaran yang berjudul Datu Tungkaran. Nah, Datu Tungkaran Ibu ceritakan ya. Datu Tungkaran ini nama sebenarnya adalah Abdus Somad. Ya, sebentar ya. Nah, nih, nama Datu Tungkaran yang sebenarnya adalah Abdus Somad. Beliau dibesarkan di Kampung Tungkaran, Martapura. Ada yang tahu Tungkaran? Nah, Tungkaran ini masuk kota Martapura ya, Kabupaten Banjar. Sejak kecil, dia telah dididik ilmu agama oleh orang tuanya. Nah, oke. Semua ilmu yang dimiliki orang tuanya itu diturunkan kepada Abdus Somad. Nah, setelah semua ilmu agama yang diterima oleh Abdus Somad ini diberikan oleh orang tuanya tadi, maka Abdus Somad ini diserahkan kepada seorang ulama besar. Nah, ini pasti kalian tahu siapa ulama besarnya ini. Siapa? Yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari di Kalampayan. Disitulah dia melanjutkan memperdalam ilmu agama. Nah ya, rupanya di antara sekian murid yang ada, Abdus Somad termasuk murid yang paling pandai. Karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam waktu singkat dia telah menguasai ilmu-ilmu yang diberikan. Dia berilmu tinggi. Artinya, dia sudah mampu dilepas menjadi guru dalam mengembangkan agama Islam. Sejak diizinkan menjadi seorang guru, Abdus Somad ini berpindah ke Tungkaran, ke tempat beliau dilahirkan. Ya, di kampung inilah beliau mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Ia menyumbangkan segala yang dimilikinya dengan tanpa pamrih. Nah, setelah bermukim di Tungkaran, nama beliau ini termasyhur kemana-mana. Maksudnya beliau ini terkenal ya, nama beliau ini sudah terkenal di mana-mana. Ketinggian ilmu beliau ini udah tersebar di mana-mana ya. Nah, akhirnya masyarakat tidak menyebut dirinya dengan nama Abdus Somad. Nah, terus dipanggil apa? Nah, masyarakat menyebutnya itu Datu Tungkaran. Tidak lagi menyebut beliau dengan nama Abdus Somad. Sebutan ini kenapa? Nah, semata-mata karena dia adalah orang yang paling dihormati di daerah Tungkaran. Oke, nah ketinggian ilmu dari Datu Tungkaran tadi itu sampai terdengar oleh Raja Banjar. Nah, akhirnya Datu Tungkaran dipanggil ke istana untuk mengajarkan ilmu kebatinan. Nah, yang kaitannya dengan ilmu kemiliteran. Beliau menyanggupi apa yang diperintahkan oleh raja. Dia disuruh membawa para prajurit dilatih di Tungkaran. Nah, jadi Datu Tungkaran ini tadi akan melatih prajurit dan dilatih di Tungkaran. Nah, di antara prajurit dan panglima kerajaan Banjar yang dilatih tadi namanya adalah Haji Buyasin dan Tumenggung Sutun namanya.
Kedua panglima ini akan dibekali ilmu kebatinan dan ilmu kebal. Keduanya sangat gagah berani dan berjasa kepada kerajaan. Mereka pernah mengobrak-abrik pasukan Belanda. Untuk itu, Belanda menganggap kedua panglima ini adalah momok. Nah, momok ini yang ditakutkan ya. Kemudian, Datu Tungkaran mempunyai saudara laki-laki. Keduanya saling menyayangi dan tak pernah berselisih paham. Pada suatu hari, adik Datu Tungkaran ini ingin memiliki semua ilmu Datu Tungkaran. Nah, Datu Tungkaran mengingatkannya agar tidak terlalu tamak. Apa itu tamak? Nah, tamak itu artinya sombong. Jadi, apabila mempunyai ilmu nanti tidak boleh sombong. Ilmunya dapat saja semua diajarkan, asal mereka berdua itu harus hidup terpisah. Tidak boleh hidup setanah. Nih, itu syaratnya. Syarat yang dikatakan oleh Datu Tungkaran dan kemudian diterima oleh adiknya. Sebelum semua ilmu diturunkan, Datu Tungkaran ini berpesan agar setelah hidup terpisah, adiknya harus membina dan melayani masyarakat. Akhirnya, semua ilmu yang belum diberikan itu diturunkan kepada adiknya. Nah, oleh karena semua ilmu sudah diturunkan, kedua kakak beradik itu mempunyai ilmu yang sama tingginya. Nah, karena sama tingginya ilmunya ini, maka itu menyebabkan mereka tidak boleh hidup setanah. Setanah itu satu tempat maksudnya ya. Nah, oleh karena itu, keesokan harinya adiknya tadi pergi ke Batakan dan dia menetap di sana. Nah, dari cerita ini, Datu Tungkaran, kita bisa mengambil nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita ini. Nah, yang pertama, ilmu ini tidak hanya untuk diri sendiri. Seseorang yang menguasai suatu ilmu itu tidak boleh kikir ilmu. Nah, nggak boleh sombong dengan ilmu yang dimiliki. Nah, dalam cerita Datu Tungkaran ini mengisahkan seputar masalah tersebut bahwa kalau kita mempunyai ilmu yang tinggi, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh pelit dengan ilmu. Nah, Datu Tungkaran sejak muda itu sudah diwarisi semua ilmu agama orang tuanya tadi kan. Nah, setelah dari orang tuanya baru dia berguru lagi kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Datu Tungkaran mempunyai ilmu yang sangat tinggi, tetapi ketinggian ilmunya tidak untuk dirinya sendiri. Akhirnya, ia menjadi guru untuk menularkan ilmunya kepada masyarakat. Nah, ada tema yang terkandung dalam cerita ini adalah, nah, temanya ilmu harus diajarkan kepada orang lain. Kemudian apa amanatnya dari cerita ini atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jika menguasai suatu ilmu, maka ilmu tersebut harus diajarkan, ditularkan atau diwariskan kepada orang lain. Nah, hal ini itu dicontohkan oleh perbuatan orang tuanya tadi yang menularkan semua ilmunya kepada anaknya dan juga dari seorang ulama yang mewariskan ilmunya kepada muridnya. Hal ini dipertegas lagi oleh perbuatan Abdus Somad atau Datu Tungkaran tadi yang mewariskan ilmunya kepada masyarakat. Kewajiban menularkan ilmu tidak hanya sebatas seperti yang ditunjukkan dari cerita di atas. Bahkan ketika adiknya minta diwariskan semua ilmu yang dimiliki, Datu Tungkaran pun akhirnya mengabulkannya juga. Nah, itulah cerita mengenai Datu Tungkaran. Semoga anak-anak ibu dapat memahami ceritanya ya.
Nah, boleh juga dibaca berulang-ulang supaya paham. Dan cerita ini tolong ditulis kembali di buku tulis menggunakan bahasa kalian sendiri yang mudah dipahami. Ambil garis-garis besarnya saja seperti yang Ibu ceritakan tadi. Tidak usah terlalu panjang, asal semuanya jelas ya, dengan tulisan yang bagus dan rapi. Nanti difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu Mira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.